Halo semuanya, kali ini Chemistry Around Us akan menemani kalian untuk mempelajari atau membahas soal SIMAK UI Mapel Kimia. Nah, jadi bagi yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti SIMAK UI ataupun ujian mandiri yang lain, jangan lewatkan video ini ya. Nah, langsung saja kita coba perhatikan soal yang akan kita bahas. Nah, soal yang akan kita bahas ini diambil dari soal SIMAK tahun 2019 dengan kode 314. Kita baca terlebih dahulu soalnya. Diketahui entalpi reaksi berikut ini. Reaksi yang pertama, Zn ditambah S menghasilkan ZnS dengan delta H minus 202,9 kJ. Kemudian reaksi yang kedua, 2Zn ditambah O2 menghasilkan 2ZnO dengan delta H minus 696 kJ. Dan reaksi yang terakhir, S ditambah O2 menghasilkan SO2 dengan delta H minus 296,1 kJ. Pembakaran ZnS di udara mengikuti persamaan berikut. ZnS ditambah O2 menghasilkan ZnO ditambah SO2. Nah, yang ditanyakan perubahan entalpi reaksi atau delta H pembakaran ZnS adalah. Nah, untuk soal ini, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyetarakan reaksinya terlebih dahulu. Dan diingat kembali bahwa prinsip penyetaraan reaksi adalah jumlah atom di kanan harus sama dengan jumlah atom di kiri. Nah, sekarang kita coba perhatikan dulu reaksinya. Kita lihat satu persatu. Untuk Zn, jumlah atom Zn di kiri ada 1, kemudian di kanan juga ada 1. Artinya untuk atom Zn di sini sudah setara. Kemudian kita coba lihat untuk atom S. Untuk atom S di kiri jumlahnya 1, kemudian di kanan jumlahnya juga sudah 1. Artinya atom S juga sudah setara. Nah, sekarang kita coba perhatikan untuk atom O-nya. Untuk atom O, di kiri jumlahnya ada 2 atom O, kemudian di kanan totalnya ada 3. Berasal dari mana? 1 berasal dari ZnO dan 2 berasal dari SO2. Nah, supaya setara, maka koefisien dari O2 ini harus kita ubah menjadi 3/2. Sehingga reaksinya menjadi ZnS ditambah 3/2 O2 menghasilkan ZnO ditambah SO2. Nah, artinya yang kita cari adalah delta H dari reaksi pembakaran ini, di mana delta H tersebut dapat kita cari dengan memanfaatkan ketiga reaksi yang sudah disediakan di soal, di mana ketiga reaksi ini bisa kita ubah. Misalnya bisa kita kalikan koefisiennya, bisa kita bagi, atau kita balik, menyesuaikan dengan reaksi pembakaran yang akan kita tentukan. Nah, kita coba perhatikan satu persatu. Untuk ZnS, pada reaksi pembakaran yang akan kita cari delta H-nya, posisinya harus ada di sebelah kiri alias berperan sebagai reaktan dengan koefisien 1. Nah, kita cari nih, dari ketiga reaksi yang ada di soal, reaksi mana yang dia mengandung ZnS? Dan kalau kita perhatikan, yang mengandung ZnS adalah reaksi yang pertama, di mana pada reaksi ini ZnS posisinya di kanan alias sebagai produk dengan koefisien 1. Nah, supaya posisinya menjadi di kiri untuk menyesuaikan dengan reaksi yang akan kita cari delta H-nya, maka reaksi pertama ini harus kita balik, sehingga reaksinya menjadi ZnS menghasilkan Zn ditambah S. Dan karena reaksinya dibalik, maka delta H-nya berubah tandanya. Delta H-nya menjadi positif 202,9 kJ. Nah, sekarang kita perhatikan untuk ZnO. Di reaksi pembakaran yang akan kita cari, ZnO posisinya berperan sebagai produk, jadi posisinya ada di kanan dengan koefisien 1. Nah, sekarang kita perhatikan dari ketiga reaksi yang ada, reaksi yang mana yang mengandung ZnO. Dan ternyata kalau diperhatikan, reaksi yang mengandung ZnO ada di reaksi yang kedua, di mana pada reaksi ini ZnO posisinya sudah sebagai produk, jadi dia sudah ada di kanan, tetapi koefisiennya 2.
Nah, supaya koefisiennya menjadi 1, maka reaksi kedua ini harus kita bagi 2. Sehingga reaksinya menjadi Zn ditambah 1/2O2 menghasilkan ZnO. Dan karena kita bagi 2, maka delta H-nya juga setengahnya, alias dibagi 2, sehingga nilainya menjadi minus 348 kJ. Nah, terakhir kita perhatikan untuk SO2. Di soal yang akan kita cari delta H-nya, SO2 harus berperan sebagai produk, jadi posisinya harus di kanan dengan koefisien 1. Dan SO2 ini dia adanya di reaksi yang ketiga, di mana pada reaksi ini SO2 posisinya sudah di kanan alias sebagai produk dengan koefisien 1. Artinya, reaksi yang ketiga ini tidak perlu kita ubah. Reaksinya tetap S ditambah O2 menghasilkan SO2 dengan delta H minus 296,1 kJ. Nah, ini tinggal kita jumlahkan. Dan kalau diperhatikan, di sini Zn bisa kita coret karena pada reaksi pertama Zn berada di kanan dengan koefisien 1, sedangkan pada reaksi kedua Zn posisinya di kiri dengan koefisien yang sama, yaitu koefisiennya 1. Begitu juga dengan S. Di sini bisa kita coret karena pada reaksi pertama posisinya di kanan, koefisiennya 1, dan pada reaksi ketiga posisinya di kiri dengan koefisien sama-sama 1. Adapun untuk O2, karena pada reaksi pertama dan reaksi ketiga posisinya sama-sama di kiri alias sebagai reaktan, maka nanti koefisiennya dijumlahkan. Nah, sehingga reaksi totalnya menjadi ZnS ditambah 3/2O2 menghasilkan ZnO ditambah SO2. Nah, kemudian untuk delta H-nya, ini merupakan total dari delta H ketiga reaksi yang sudah kita buat. Jadi delta H-nya adalah positif 202,9 kJ ditambah negatif 348 kJ dan ditambah negatif 296,1 kJ. Dan hasilnya ini kalau setelah dihitung minus 441,2 kJ. Nah, jadi untuk soal ini jawabannya adalah opsi yang C. Nah, kali ini kita hanya membahas satu soal terlebih dahulu. Untuk soal berikutnya akan dibahas pada video berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan see you on next video.